Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9 Tasulumiyah. Kembali kita bertemu dengan pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pertemuan kedua melanjutkan materi yang kemarin. Nah, kalau materi kemarin kita belajar soal apa yang mendasari Pancasila sehingga layak menjadi dasar negara. Nah, untuk pertemuan yang kedua pada hari ini kita akan belajar mengenai makna yang terkandung pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 preambul ya. Nah, anak-anak, pertama perlu kalian ketahui bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang menjadi kesatuan dengan Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi ya, hukum tertinggi kita itu memiliki 4 alinea ya. Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ini memiliki 4 alinea dan masing-masing alinea itu memiliki makna ya. Nah, sebelum kita mengupas makna dari masing-masing sila itu, perlu kita ketahui, kalian harus tahu isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu apa. Isinya pun ada 4 sesuai dengan jumlah dari alineanya. Yang pertama adalah isi dari pembukaan Undang-Undang 45 adalah tujuan negara. Tujuan negara tertulis secara gamblang pada Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang tertuang dan jelas bisa dibaca dan bisa dilihat maknanya pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Apa pengertian tujuan negara yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45? Tujuan negara yang terkandung dalam pembukaan itu adalah Indonesia dibentuk dengan tujuan untuk melindungi seluruh elemen bangsa Indonesia. Ini salah satu tujuan utama dari dibentuknya negara itu, negara Indonesia itu. Termasuk tujuan lainnya adalah menyejahterakan kehidupan bangsa Indonesia atau memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ini tujuan dari berdirinya negara yang terkandung pada isi pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian isi yang kedua adalah ketentuan kebutuhan akan Undang-Undang Dasar 45. Ya, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 disebutkan bahwa maka disusunlah kemerdekaan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Ini menunjukkan arti bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ini isinya merupakan kebutuhan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian yang ketiga, isi dari pembukaan UUD 45 adalah bentuk negara dan jenis kedaulatan. Ini jelas sekali terkandung pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tentang bentuk negara kita, yaitu bentuknya adalah bentuk negara kesatuan, yang kedaulatannya adalah kedaulatan rakyat. Di situ ada kalimat yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia, Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Jadi isi yang ketiga dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 adalah bentuk negara dan kewarganegaraan. Kemudian yang keempat adalah dasar negara. Dasar negara. Nah, dasar negara ini menjadi isi yang keempat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jelas sekali dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa dasar negara kita yaitu Pancasila. Oke, indikasinya apa? Pada alinea yang keempat yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 disebutkan bahwa dengan berdasar
ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil dan beradab, yang adil dan beradab sampai di akhirnya. Ini disebutkan. Maka dapat disimpulkan isi pembukaan Undang-Undang Dasar 45 adalah yang keempat, dasar negara. Ada 4 ya isinya ya. Yang pertama tujuan negara. Isi pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu apa? Yang pertama adalah tujuan negara. Yang kedua adalah kebutuhan akan Undang-Undang Dasar 45. Yang ketiga bentuk negara dan kewarganegaraan. Dan yang kelima adalah dasar negara. 5 itu harus dipahami karena ini materi inti untuk kelas 9. Nah, kemudian apa makna yang terkandung dalam masing-masing dalam masing-masing alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, ini ada makna yang terkandung di setiap alinea. Ada 4 alinea yang masing-masing alinea memiliki makna. Alinea pertama, kita mulai dari alinea pertama. Makna yang terkandung dalam alinea pertama adalah menunjukkan keteguhan Indonesia bisa berdiri sebagai sebuah negara yang memenuhi kebutuhan rakyatnya. Ini sesuai dengan kata yang tertuang dalam alinea pertama, yaitu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ini juga sebagai makna bahwa Indonesia tidak sepakat dengan adanya penjajahan atau kolonialisme, baik kolonialisme dalam wujud lama atau neokolonialisme atau kolonialisme dalam wujud baru. Maka pada waktu itu Indonesia menjadi salah satu negara yang mempelopori terbentuknya Konferensi Asia Afrika, yang salah satu visinya adalah membantu negara-negara untuk bisa lepas dari kolonialisme. Begitu. Kolonialisme itu penjajahan. Nah, kemudian makna yang terkandung pada alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 45 adalah bahwa maknanya Indonesia meraih kemerdekaan tidak secara cuma-cuma. Ya. Kemerdekaan Indonesia tidak diberi oleh Jepang, tetapi melalui perjuangan yang luar biasa dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia, ya. Maka dalam alinea kedua ini tertuang dengan jelas dan kalian harus hafal, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, bla bla bla. Ini menunjukkan makna bahwa kemerdekaan Indonesia diraih melalui perjuangan keras sejak era kedatangan Belanda sampai era pendudukan Jepang. Berapa ratus ribu warga Indonesia atau bangsa Indonesia yang terdampak terhadap kolonialisme. Kemudian yang ketiga, baik sebelum yang alinea ketiga perlu saya jelaskan. Ini makna yang terkandung pada alinea kedua ini juga begini, bahwa apakah setelah Indonesia merdeka selesai? Tidak. Selanjutnya tugas mengisi kemerdekaan ini dibebankan kepada para pemuda yang saat ini ada di Indonesia. Kalangan muda harus mengisi kemerdekaan ini dengan kegiatan-kegiatan positif. Ini makna yang terkandung pada sila yang kedua. Kemudian makna yang terkandung pada sila alinea, maksudnya alinea ketiga dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 adalah memuat motivasi spiritual. Ini kembali mengukuhkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mempercayai adanya Tuhan, bangsa yang dikenal taat luar biasa kepada Tuhan, baik agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, atau Konghucu, semuanya taat kepada Tuhan, terkenal begitu. Nah, bahkan di beberapa daerah ketaatan pada Tuhan itu sudah menjadi sebuah tradisi bersama, seperti daerah-daerah tertentu yang kebetulan misalkan berkultur Islam dan masyarakatnya bagaimana secara kompak menggunakan istilahnya beribadah bersama sesuai dengan ajaran Islam. Misalkan bagaimana
daerah tertentu yang memiliki kultur Islam kental itu bisa melakukan kegiatan-kegiatan kultural Islam secara bersama-sama. Nah, ini adalah salah satu motivasi bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa teisme, bangsa yang percaya adanya Tuhan sesuai dengan alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian makna alinea yang keempat apa? Alinea yang keempat, makna pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat, maknanya adalah bahwa bangsa Indonesia ini sesuai dengan berdirinya negara memiliki tujuan. Tujuannya apa? Termaktub pada alinea keempat bahwa tujuan-tujuan negara itu beberapa diantaranya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Ini tujuan negara berdiri. Bangsa Indonesia baik yang ada di tumpah tanah air Indonesia atau yang sedang berjuang di luar negeri mencari nafkah menjadi TKI atau TKW. Negara wajib melindungi ini karena melindungi segenap bangsa Indonesia merupakan tujuan dari terbentuknya suatu negara yang bernama Indonesia. Kemudian nilai yang lainnya, misalkan dari tujuan lainnya dari terbentuknya negara Indonesia adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia, ya. Indonesia itu sebenarnya wongnya apa sama sekali nggak suka perang, bahkan suka mendamaikan konflik yang terjadi di belahan dunia. Sering sekali bangsa Indonesia mendamaikan negara-negara yang sedang berkonflik. Nah, kemudian yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Maknanya apa? Bahwa pendidikan dasar ini menjadi tanggung jawab negara untuk rakyatnya. Maka ketika ada anak di tahun 2020 ini, anak Indonesia kok tidak sekolah, hanya lulus SD, maka peran negara, peran pemerintah dipertanyakan. Negara harus mampu menjamin pendidikan rakyatnya, termasuk bagaimana memenuhi kebutuhan pendidikan dasar 12 tahun, ya, SD 6 tahun, kemudian SMP atau SLTP atau MTS 3 tahun, dilanjutkan jenjang tertinggi sekolah menengah atas 3 tahun, total 12 tahun. Sebenarnya ini menjadi tanggung jawab negara karena ini menjadi salah satu tujuan berdirinya negara Indonesia. Kemudian yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ini juga cita-cita Indonesia. Catatan saya, Indonesia nyaris tidak pernah melakukan provokasi kepada negara tetangga. Negara tetangga kita itu banyak, Malaysia, kemudian Filipina, Brunei, enggak pernah. Misalkan kapal laut kita melewati batas zona yang itu milik negara lain, enggak pernah. Nyaris tidak pernah, karena kita ini bangsa yang lahir ingin menjaga ketertiban dunia, begitu. Nah, itu dari isi pembukaan dan makna yang terkandung pada masing-masing nilai Pancasila. Sampean harus paham, bukan hanya paham tetapi kalau bisa mau tidak mau harus melaksanakannya dalam konteks kehidupan sehari-hari. Tugasnya adalah sampean mencari contoh dari kehidupan sehari-hari mengenai dikaitkan dengan makna masing-masing alinea pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Misalkan di alinea pertama memuat tentang bagaimana tekad Indonesia untuk merdeka atau Indonesia menolak keras penjajahan di atas dunia. Contohkan dalam bentuk sesuatu yang sudah terjadi, apa yang sudah dilakukan oleh negara, apa yang dilakukan oleh pemerintah, apa yang dilakukan oleh masyarakat mengenai makna alinea itu. Bisa dipahami ya, sampai 5 alinea dikumpulkan minggu depan kepada Bapak Ibu guru yang sedang berpikir. Matur nuwun, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.